Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 8. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Adapun kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Kurniawanti Batara, yang kedua Citra Salniati Malisa, dan yang ketiga Erin Gamani. Perkenalkan, nama saya Kurniawanti Batara dengan NIM 210611040115 dari kelompok 8 kelas C3 akuntansi. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah yaitu untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Namun sebelum melakukan penilaian pengendalian risiko, seorang auditor harus memahami perancangan dan mengimplementasikan pengendalian internal sebelum memutuskan apakah entitas tersebut dapat diaudit atau yang biasa disebut auditabilitas. Ada 2 faktor yang menentukan auditabilitas, yaitu yang pertama integritas manajemen dan yang kedua yaitu kelengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya, tipe pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian, yaitu yang pertama concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilakukan auditor selama pekerjaan lapangan. Selanjutnya yaitu penentuan risiko pengendalian. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi, penting bagi auditor untuk yang pertama mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Ketika auditor memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern, biasanya ia akan membuat pertanyaan, mengamati pelaksanaan tugas, dan pengendalian serta memeriksa dokumen-dokumen yang akan menjadi bukti untuk mengizinkannya menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Beberapa kantor akuntan publik menggunakan perangkat lunak komputer yang menghubungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu dalam kuesioner yang terkomputerisasi dengan salah saji potensial untuk asersi-asersi tertentu. Tetapi, auditor perlu memahami bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi dan menilai salah saji potensial intern yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi kelas transaksi utama dan yang berhubungan dengan saldo akun yang signifikan, seperti kas dan hutang usaha. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengendalian-pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Citra Salniati Malisa, kelas C3 dengan NIM 210611040143. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu 1. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. 2. Pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, melakukan penghitungan kembali. Dan yang kelima,
konfirmasi, yang ke-6 analisis, yang ke-7 tracing atau pengusutan, yang ke-8 vouching atau penelusuran. Selanjutnya adalah jenis pengujian substantif. Bagian pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis yang sering dilakukan auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah yang pertama, memahami bidang usaha klien, yang kedua, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas, yang ketiga, indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, yang keempat, mengurangi pengujian audit yang lebih rinci, dan yang kedua, pengujian atas transaksi. Pengujian atas transaksi meliputi prosedur-prosedur audit untuk pengujian kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah terotorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar, dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Bagian ketiga adalah pengujian terperinci atas saldo. Pengujian terperinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laba rugi, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Luas pengujian substantif. Semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Perkenalkan, nama saya Eiren Fandri Nagamani dengan nomor induk mahasiswa 2106 1104 0148. Selanjutnya ada luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan bukti audit yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Selanjutnya, ada pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan langkah ketiga dari tahap pemeriksaan pengujian substantif, meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung berpengaruh pada kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Demikianlah materi yang telah kami bahas pada saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.